Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di Inspirasi Teknologi Pendidikan. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pendiri S1 TP. Beliau pelaku sejarah dan beliau adalah senior kita. Banyak hal yang kita akan menggali inspirasi dari beliau terkait dengan keprofesionalan seorang tapers maupun sejarahnya TP. Ya, selamat datang Pak Arno. Terima kasih berkenan mampir di SLTP. Ya, alhamdulillah. Ya. Siap Pak Arno? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya melihat beliau ini selalu ceria. Ya. Ya. Usia sudah berapa Pak Arno? Baru 73. 73 tapi 73. Masih seperti 37. Iya. Ya, Bapak, tadi kami perkenalkan Bapak ini adalah pelaku sejarah, pendiri program studi teknologi pendidikan. Nah, Bapak bisa menceritakan ini, kenapa kok ada S1 TP ini? Awal-awalnya dari apa ini Pak Arno? Ini kan bukan awalnya kan hal yang menghidupkan kembali yang udah tidur dulu ya. Jadi kedua kan adanya prodi yang lama ada itu adalah didaktik kurikulum itu. Awalnya ada prodi didaktik kurikulum. Seluruh Indonesia ada. Kemudian mulai tahun 82 itu ada tawaran dari Dikti itu pilihan 2, pengembangan kurikulum atau teknologi pembelajaran. Nah, sini FKIP sini ambigu, jadi mengambil ya kemungkinan. Jadi mengambil PKTP namanya, pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, kalau di Semarang mungkin pengembangan kurikulum, kemudian di Jogja. Di Jogja itu pengembangan kurikulum Jogja. Kemudian di Malang itu TAP, teknologi pembelajaran. TP ya itu ya. Nah, sekarang ya akhirnya pada tahun 82 itu sampai tahun 2000 tahun 2000 ya. Tahun 80 sampai tahun 2000 memang kami menggawangi di sana itu. Jadi ketua prodi itu sejak S1 itu tahun 93 sampai 99. Bapak sebagai ketua program studi PKTP. Iya. Jadi PKTP. Untuk program kurikulum dan teknologi pendidikan ketika betul itu. Ya. Oke. Setelah tahun 99. Ya, kemudian namanya nggak boleh lagi itu. Nah, itu kan Pak Arno. Ya masalah politik itu ya. Masalah politik. Politik pendidikan itu ya Pak. Karena ketidaktahuan dari pejabat kita waktu itu sehingga mempertanyakan PKTP itu apa? Tugasnya apa? Padahal alumni kita itu banyak terserap di berbagai macam dinas entah itu ketentaraan atau kepolisian atau di dinas lainnya tuh. Jadi alumni kita dulu sudah terserap di kepolisian. Kepolisian banyak. Ada yang brigjennya sudah 1, pensiun itu ya. Sudah brigjen ya. Brigjen itu. Wah, berarti posisi puncak ini. Iya betul ya. Iya, paling kan alhamdulillah kita bisa mengantarkan ke sana. Padahal sekarang paling terakhir itu AKBP itu. Ajun Komisaris Berasal Polisi itu banyak tuh. Ada yang di Jogja dan di Semarang tuh banyak ada. Jadi sejak tahun 2000 PKTP dinonaktifkan seperti itu ya Pak. Nah, kemudian dalam prakteknya kok tahun 2021 nih Bapak mendirikan kembali nih TP. Sebenarnya kan tidak, itu kan baru lolosnya itu Pak. Jadi kami berusaha sejak tahun 97 Pak. Kami dengan teman kita di prodi BK itu kan selain berhubungan dengan Dikti sana waktu itu ya. Di Solo kemarin memperbaiki terus akhirnya lolos sampai sekarang ini. Itu perbaikan beberapa kali itu perbaikannya itu. Termasuk kami ada studi di lapangan layak dan tidaknya, kemudian lulusnya itu mau dikemanakan tuh, apalagi sekarang ada teknologi profesi TP sekarang dihargai itu, sehingga kita tuh lebih enjoy, nyaman mengantarkan mahasiswa kita, sehingga benar-benar kalau dia lulus dari S1 TP ini sudah dihargai di sana itu, di berbagai macam itu. Jadi memang kemarin setelah PKTP itu dibekukan, dirasa memang kebutuhan pasar sangat besar untuk teknologi pendidikan ya Pak. Makanya Bapak berinisiatif untuk berusaha gimana ini berdiri lagi. Itu ada bantuan dari IPTPI Pak. Jadi kami masuk di organisasi IPTPI itu sejak tahun 91. IPTPI benar? Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia. Iya, itu berdirinya dulu di Jogja Ambarukmo itu ya. Nah, kami selalu satu produk bedol sana.
Desa saya ikut membidani sana itu juga. Nah, sampai sekarang itu. Jadi Jangan, PTP itu iya. dibidangi oleh Pak Harno salah satunya. Luar biasa. Sebagian aja saya itu. Baik. Saya, ya. Kemudian singkat cerita Bapak berhasil untuk kembali menggerakkan universitas untuk kembali mendirikan atau menghidupkan kembali gitu ya, teknologi pendidikan. Dan jadilah kita per 2021 gitu Pak Harno. Terus Mas. Ya, jadi ini gini Bapak. Jadi ada saran dari Dikti, di S2 TP ada, S3 mau ada tapi enggak boleh karena S1 enggak ada. Untuk menurut itu mestinya kan harus dihidupkan kembali. Akhirnya kita berjuang lagi. Karena S2 TP ada, kok mau mendapat S3 enggak ada. Nggak boleh. S1 nggak ada ya Pak? Basicnya S1. Nah itu bagian pun caranya tetap kami berjuang untuk pendidikan S1 menghidupkan kembali. Bukan ini bukan Pak, bukan perdipan. Jadi kita menghidupkan kembali sudah tidur berapa puluh tahun itu. Sudah ada, dihidupkan lagi gitu ya. Karena ada kepentingan pendirian S2 TP, S3 TP. Sudah ada. Mau memberikan S3 nggak boleh. Karena S1 belum punya. Nah ini oleh karena itu dengan adanya kerja dari teman-teman termasuk kami adalah bagaimana supaya hidup kembali. Sayangnya itu teman-teman itu sudah pensiun. Dan saya ada beberapa orang saya yang pemerintah almarhum itu ya itu ya untuk mendirikan untuk mencoba kembali itu. Jadi ini karena kegigihan dari Pak Harno, Prof Anita, Prof Sunardi, kemudian dulu juga ada Bu Triana, kemudian Sinese. Itu kan baru Bu Triana baru. Masuk menurut baru itu nama lah. Prof Ungu ya. Prof Ungu itu juga bagian dari pelaku sejarah berdirinya S1 TP ini, gitu ya. Ini luar biasa. Pak Harno, pasti Bapak memiliki pengalaman untuk meluluskan alumni-alumni yang berkualitas Pak. Nah, kira-kira apa yang Pak Harno lakukan ketika waktu tahun 1999 tadi ya, sehingga prodi kita menghasilkan alumni-alumni yang berkarir di banyak tempat, bahkan tadi di kepolisian juga ada, tentara juga ada, bahkan dia pakainya sama brigjen Pak. Gimana Pak? Caranya, tekniknya? Kita kan gini Pak, jadi kita itu kan studi lapangan juga. Jadi sekarang dulu belum ada tindakan dari pemerintah, tapi kita sudah melakukan dulu studi kebetulan masyarakat itu apa? Misalnya kita di BRK, itu di tempat di Solo ini, kemudian ngajak ke TV, ke MNTC, itu sampai akhirnya itu kan banyak teman-teman itu yang terhubung di mana-mana itu akhirnya. Ada di LPMP itu di Surabaya, ada Desa Timur, di banyak itu. Jadi Bapak menjalin kerjasama dengan banyak instansi, sehingga nanti lulusannya diharapkan bisa terserap di berbagai macam instansi. Nah kami memberikan kepada para masa itu memang yang dibutuhkan adalah pengembangan lembaga itu. Yang pusat di diklat. Kediklatan jadi teman-teman dari alumni TP itu biasanya di diklat. Kalau di diklat juga di perguruan pergantian dia itu di teknisi pembelajaran. Jadi ada alumni kita itu ada yang di ISI Jogja itu ada. ISI Jogja? Ya ada. Di sana apa? Bagian apa? Jadi itu dari mengembangkan membantu media gitu ya Pak? Termasuk bagian kan proses pembelajaran bisa keseluruhan. Tapi bagian teknis bukan materi. Iya. Kan saya mengatur orang Solo boleh. Luar biasa ya. Jadi memang alumni TP UNS ini sudah menyebar ke banyak instansi ya, baik itu di kepolisian, di keamanan gitu ya, bahkan di perguruan tinggi tadi ada isi ya Pak. Iya ada isi. Waktu kami kuliah di Bandung itu kan banyak teman alumni dari TP itu cewek juga, tapi dia di diklat angkatan darat. Kegiatan. Iya, itu kan sekarang mungkin sudah kasih barangkali Pak. Iya. Kalau mereka kediklatan ke TNI, kemudian ke kepolisian itu apa yang mereka kerjakan? Menyusun program Pak, menyusun program pembelajaran.
ya. Jadi ya, Mengembangkan program pembelajaran. Iya, jadi memang program ya betul ya. Di bagian juga pengembangan itu sama. Juga mereka membuat medianya. Betul. Nah, ini sekarang media tuh sekarang aja. Dulu kan belum ada, ya ada tapi terbatas. Sekarang jauh lebih luas itu. Aja, sebagainya itu ya, mereka buat itu. Iya, kemudian kami juga daerahku di LPPMP. Nah, sama pemerintah di UNS kan juga banyak benar dalam TP bisa ada mesinnya itu. Oh iya. Itu mereka membantu itu ya. Iya. Pak Arno kira-kira kurang lebih sekarang itu apakah Pak Arno bisa melihat alumni kita yang lama Pak dengan mahasiswa kita yang baru ini Pak, kira-kira apa ada perbedaan yang signifikan ya Pak ya dari sisi motivasi mereka belajar, dari ketekunan mereka belajar, ada nggak Pak melihat? Namanya Pak, karena ya, karena perkembangan teknologi barang. Kalau dulu kan seusia saya kan, bahasa saya kan belum mengenal banyak semacam ini Pak. Jadi kan barangkali mungkin lebih apa ya, lebih enak sekarang ya. Jadi kemasan teknologi itu lebih canggih sekarang daripada dulu ya. Jadi saya dulu menantar itu hanya pakai apa? HP itu. Itu alat lama ya Pak. Itu awal 80-an. Jadi kami rata-rata calon dosen PGSD, PG PAUD itu atau teman-teman lainnya masih pakai HP itu. Proyektivitas parah itu ya. Dan sekarang kita sudah memiliki teknologi yang canggih. Dulu anti teknologi, sekarang bersama dengan teknologi. Karena kita saat ini eranya berbeda dengan zaman. Betul ya. Pak Arno dulu begitu bisa menghandle mahasiswa ketika itu, kemudian sampai dengan Pak, ada nggak Bapak memiliki saran untuk kami sebagai dosen? Kira-kira bagaimana Pak kami ini sebagai dosen untuk bisa membantu menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang kuat, mereka kreatif, inovatif, dan bisa berkolaborasi dengan banyak orang? Sebenarnya kan ya gimana ya, kalau melihat dari perkembangan teknologi barangkali saya agak tertinggal saya Pak. Tapi kalau untuk pemasaran namanya lebih berluasa sekarang gitu ya. Jadi mungkin sarana itu barangkali jauh lebih kemasan daripada dulu ya. Kami juga dulu Mursila itu Pak Adino dulu, kami bantu juga punya lab. Dulu kan sekalipun hanya sederhana, kalau kita bandingkan kita lihat sekarang itu memang itu udah out of date gitu. Tapi dulu masih lumayan. Gitu ya. Jadi kita punya lab TV, cuma lab radio, itu ada dulu. Jadi saran Bapak ke kami para dosen itu kita istilahnya meskipun kita saat ini ada dalam teknologi, baiklah kita juga masih menjangkau mereka pribadi lepas pribadi. Iya. Kita tetap ada sebuah jalinan komunikasi dari dengan mahasiswa, gitu kan. Sehingga mereka meskipun teknologi menguasai, tapi kemanusiaannya juga harus ada. Jadi kesadaran sosial namanya. Itu penting juga ya Pak. Iya. Nah, jadi ada kesadarannya ada IQ, EQ, SQ dan EQ. Expositive question. Jadi ketahanan malam dalam menghadapi masalah. Jangan mudah putus asa gitu. Itu yang sekarang anak-anak sekarang kayaknya lemah di situ. Dan kasusnya beberapa ada yang gara-gara ditinggal pacar kemudian frustasi, ada yang mau. Ada kita sering mendengar mahasiswa beberapa tempat itu ada yang bunuh diri dan sebagainya karena tahan malah tadi ya. Iya, nanti adversity bisa juga ada. Jangan tahan sosial, jangan itu lemah, mudah menyerah. Salah satu penyebabnya mungkin mereka ini memang butuh, mereka generasi saat ini membutuh ada orang yang bisa menghargai mereka, berkomunikasi dari hati ke hati dengan mereka. Generasi strawberry Mas, generasi strawberry generation ya. Indah tapi lembek. Iya. Baik Pak, Pak Arno, Bapak ini sudah saat ini sudah purna bekerja. Sudah berapa puluh tahun Pak Arno bekerja. Bapak adakah saran kepada kita atau inspirasi kepada kami bagaimana sih orang yang kerja itu? Gimana Pak? Jangan mudah menyerah.
satu jangan mudah menyerah. Iya. Kenapa Pak Anu kok nggak Satu bisa? terus saja. Saya selama ini saya masih di lembaga sosial tapi di organisasi Muhammadiyah. Jadi kamu masih aktif Iya. bekerja. Jadi kami sosial. mengajarkan di bidang kependidikan juga. Jadi saya itu mengurusi guru TK, saya guru di sekolah menengah itu. Jadi tetap di bidang kurikulum, Pak. Jadi kalau ketika ada update kurikulum yang baru, tetap kami ikuti. Dan kami toleran pada teman-teman guru di Masih aktif sampai sekarang. Iya. Jadi saran dari Bapak yang pertama, jangan mudah menyerah, Iya. terus belajar. Iya. Dan jangan pernah berhenti untuk bekerja. Iya, betul. Karena bekerja itu membuat badan sehat ya. Nggak ada pensiun, Pak. Nggak ada pensiunnya. Karena di luar jauh lebih banyak tuh. Iya. Saya lihat Bapak terus sehat terus terus. Alhamdulillah. Masih aktif gitu ya. Hari ini juga kita melihat Bapak luar biasa. Semoga Bapak sehat selalu, Pak Amin. Arno, panjang umur. Amin. Dan semoga Bapak juga terus bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Pesan dari Pak Arno. Satu lagi, Kharinas anfa'uhum linnas. Kharinas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu berguna bagi masyarakat. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi masyarakat. Iya. Luar biasa. Teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak inspirasi dari Bapak Dr. Suharno MPD. Banyak hal yang beliau sampaikan kepada kita mulai sejarah TP sampai dengan inspirasi ketika Anda bekerja. Jangan mudah menyerah, terus belajar dan jangan pernah berhenti bekerja. Pensiun menjadi dalam sebuah lembaga hanyalah sebuah catatan karena usia. Tapi terus bekerja adalah sebuah pilihan Anda. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang terus berguna bagi masyarakat. Terima kasih semuanya. Salam Intek, inspirasi teknologi pendidikan.